bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Jadi saya pantun dulu biar tidak tegang. Buat naga, buat semangka. Belinya di pasar Selasa. Semangat belajar dan semangat berbagi. Bapak dan Ibu guru hebat yang luar biasa. Jalan-jalan lagi, ada satu lagi, jalan-jalan ke pasar Turi. Jangan lupa beli terasi. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, izinkan saya memulai presentasi. Oke, terima kasih. Visi transformasi satuan pendidikan itu ada 4. Filosofi, yang filosofi ini artinya berpusat pada murid. Kemudian kalau yang lingkungan belajar itu di sekolah itu, jadi apa? Transformasi satuan pendidikan misalnya di sekolah visinya. Yang pertama filosofi. Filosofi ini harus berpusat pada murid. Jadi memenuhi kebutuhan murid yang tadi ada seperti apa ya kebutuhan murid itu ada gaya belajar murid, jadi sesuaikan dengan bakat murid. Makanya berpusat pada murid filosofinya. Jadi harus itu yang ada di transformasi visi di sekolah. Yang kedua, lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini dia harus di sekolah itu harus aman, nyaman, dan menyenangkan murid. Terutama bisa inklusif. Inklusif itu kan sekolah-sekolah yang inklusif. Jadi anak-anak tidak takut di sekolah, menyenangkan. Kemudian budaya sekolah. Budaya sekolah itu bagaimana? Jadi di sekolah ini harus sering adanya refleksi, kemudian saling belajar, ada berbagi praktek baik, kemudian ada kolaborasi di sekolah. Kemudian hasil belajar murid. Jadi dia Mas Denny bilang harus meningkat. Jadi peningkatannya itu harus berkelanjutan. Jadi terus-terus bisa meningkat. Next mungkin tapi kesimpulannya nih dari Mas Denny bilang kan ini waktu itu pemateri di BITEK itu Mas Denny bilang kesimpulannya ternyata praktek kinerja guru lebih utama daripada peningkatan kompetensi guru. Karena tugas utama guru adalah apa? Mungkin Bapak dan Ibu guru tahu, ada yang tahu tugas utama guru adalah mengajar. Jadi harus lebih ke praktek kinerja guru. Jadi harus mengajar. Tugas utama guru mengajar. Jadi insya Allah kalau mengajar dengan ikhlas dan Mas Denny bilang mencintai seperti anak-anak di sekolah itu mencintai anak-anak sendiri, dan insya Allah meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Ada 3 tahap di PMM pengelolaan kinerja. Ada perencanaan. Yang pertama, baru kedua pelaksanaan, yang ketiga penilaian. Nah di perencanaan ini ada apa saja di perencanaan? Ada pertama apa ya? Yang pertama praktek pembelajaran, kemudian yang kedua ada pengembangan kompetensi, kemudian ada tugas tambahan yang di PMM kemarin yang kalau dari apa namanya cuma mengingatkan saja ada apa lagi? Yang ketiga ada tugas tambahan, yang keempat ada perilaku kerja, yang kelima ada rangkuman. Dan di pelaksanaan ada apa saja? Dari pelaksanaan yang dari PMM ada apa saja? Bapak ini yang juga ada ya observasi, diskusi, observasi kelas ibu kepala sekolah dengan ibu. Kemudian yang kedua di pelaksanaan itu ada berapa? Ada 5. Habis diobservasi ada lagi diskusi, tidak lanjut, observasi kelas. Nah setelah itu ada lagi yang ketiga refleksi, tidak lanjut, observasi kelas. Jadi diperbaiki kalau ada misalkan saya masih kurang di mana, setelah ibu observasi, kemudian diskusi lagi dengan ibu. Apa saja yang diperbaiki, apa saja yang dirubah, apa medianya, apa saja yang kurang. Habis direfleksi, tidak lanjut, observasi kelas. Kemudian ada lagi yang keempat, mungkin apa pengembangan peningkatan kompetensi guru. Ada kan
diskon. Komunitas belajar itu saya mengingatkan bahwa kelompok guru ataupun guru-guru ataupun pengajar pendidik dan tenaga pendidikan yang bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dan berkelanjutan nih. Di sini berkelanjutan nih, jangan cuma hari ini ya, terus-terus. Jadi kemudian berkelanjutan, kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid di sekolah yang berdampak baik kepada hasil belajar murid. Itu Komel. Dan dia bekerja sama, berkolaborasi. Dan Komel itu kegiatannya itu kalau ini di SMP sudah 3, saya mau sekali di semua sekolah-sekolah sudah berjalan. Saya dulu sudah bicara, aku sudah bicara, tapi belum nanti insya Allah saya semangat menggerakkan. Nah, di Komel ini insya Allah diadakan seminggu sekali Pak Iki ya, minimal. Jadi satu hari itu misalkan ambil hari Jumat, dia harus setelah jam 12 boleh setelah pembelajaran minimal 1 menit boleh. Insya Allah semangat dulu, kamu semangat, aduh, masa kamu mengajar anak-anak juga harus begitu semangat. Guru-gurunya udah makan belum sih? Belum makan. Dikit aja. Komel, jadi harus 1 minggu 1 kali. Kemudian nanti sudah bisa tim kecil. Komel dengan anak tua, jadi 1 minggu 1 kali, minimal 1 jam. Dan kemudian di Komel itu ada siklus inquiry. Apa itu siklus inquiry? Nah, di Komel itu ada siklus inquiry. Nah, itu siklus inquiry ada apa saja di situ? Ada apa saja di situ? Refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Jadi refleksi awal itu yang bagaimana? Jadi masalah guru yang ada di kelas, masalah murid yang ada di kelas, kendala-kendala guru dalam menghadapi murid di kelas. Nah, itu tantangannya ya, refleksi awal. Nanti baru mengerjakan media pembelajaran, perencanaannya itu. Kemudian implementasi itu penerapan itu berbagi praktik baik. Jadi misalkan ada guru yang maksudnya mengatasi, ada solusi dari masalah guru yang tadi. Nah, itu dia bisa berbagi praktik baik. Kemudian hasilnya insya Allah bisa meningkatkan kualitas belajar. Ini saya kasih contoh ya, siklus inquiry. Kemarin dari Pak Sahiti waktu ikut di SLB Kabupaten ada contoh. Dan saya kan ikut, saya perhatikan, saya video lagi. Ada contoh seperti ini. Di refleksi awal, seorang ibu guru itu datang ke Komel. Komelnya itu yang ada di sekolah. Kemudian dia bercurhat. Jadi sini nanti guru semua curhat masalahnya dia yang ada di kelas. Ya Allah ibu, saya ini mengajar IPA. Lalu apa masalahnya ibu? Saya bermasalah. Saya mengajar IPA tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Tapi saya cuma memakai buku medianya. Jadi saya cuma baca ini. Anak-anak, gerhana matahari itu seperti ini. Dan ternyata saya masalahnya anak-anak murid saya tidak ada yang antusias, tidak ada yang aktif. Jadi semua karena saya menggunakan metode apa? Ceramah, cuma membaca buku paket. Nah, jadi masalahnya kenapa muridnya bisa sampai tidak merespon apa yang diajarkan? Karena dia cuma memakai media buku. Kemudian di perencanaan, jadi dia harus bisa menemukan solusinya. Apa solusinya? Menyediakan di perencanaan. Silakan, semua ini harus bisa bicara. Buku hebat ini. Apa Ibu Ayu? Di perencanaan itu ibunya itu harus bagaimana? Ya? Masya Allah. Tepuk tangan dulu Ibu. Ini
bulan. Nah, kemudian setelah direncanakan apa medianya, baru ada implementasinya itu. Jadi ada guru yang lain yang di order itu. Itu saya pernah baca di PNN, saya pernah lihat video yang mengajar IPA, dia menggunakan media di PNN. Video pembelajarannya tentang gerhana matahari itu dia menggunakan bola yang jadi mataharinya bola kuning, kemudian bola yang satu bumi, yang satu bulan, begitu Pak Adi. Kalau gerhana matahari medianya, nah sebelah kan kulit, kalau itu kan ibu itu kecurahan, jadi dia ada masalah mengajarnya, anak-anak tidak semangat gitu, tidak respon karena medianya cuma pakai buku, cuma baca-baca. Jadi alhamdulillah di perencanaan itu ibu yang bilang harus merencanakan media pembelajaran gerhana matahari. Ada contohnya. Nah, seperti apa ya Pak Adi? Ya di sini begini jadi ada guru yang tahu. Iya, silakan. Global itu di PA itu kan cuma maksudnya di toko-toko juga jual di media itu. Oh ada ya. Di media itu ada di Gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, waktu itu setelah itu ya, alhamdulillah terima kasih Pak Adi. Jadi ada juga yang sudah jadi, ada juga yang dari barang bekasnya itu. Nah, ternyata ibu itu datang ke Kober, baru ada ibu yang satu memberikan solusi. Jadi dia pernah lihat di PFM ada video ibu yang mengajar dengan menggunakan media pembelajaran dari barang bekas. Jadi dia menggunakan bola, ada yang dicat kuning, matahari, baru dicat biru, bumi, dan bulan. Jadi dia bikin tusuk tuh, ditusuk bolanya, bikin kawat. Seperti apa ya, ada teman-teman di YouTube juga ada. Jadi langsung disenter, pakai senter. Nah setelah dia menemukan solusi dari ibu yang satu, alhamdulillah dia praktekkan, implementasi itu kan dipraktekkan. Alhamdulillah dia hasil, murid-muridnya pada lihat tuh, murid-muridnya seru kan kalau ada media. Baru dia dari kardus bekas, jadi bolanya ditaruh di dalam kardus. Jadi ada senter. Jadi bulan ada di tengah antara tidak bergaris lurus dengan matahari dan bumi. Jadi banyak sekali media pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran dari barang bekas bisa. Saya tidak tahu siap, tetapi seluruhnya menjadi bentuk dan manusia dari kuasanya. Kami hanya mengeluarkan saya. Kami mengeluarkan karena saya memposisinya setelah itu tidak bertentangan dengan institusi bos. Di kemudian saya lihat untuk siswa selanjutnya melaksanakan juga dalam konsep yang berdoa. Kedua, saya akan ini apakah bisa melihat anak ibu semua. Jadi saya kira itu adalah dewan sebenarnya itu salah satu program itu sampai dalam. Jadi salah satu program-programnya sampai ada dewan supaya menjaga nilai salah satu program Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih Ibu Tanti. Jadi di sini saya hanya menambahkan dalam satu sekolah itu hanya ada satu kode. Sebesar apapun sekolahnya, sebanyak apapun gurunya, hanya ada satu kode. Nanti di dalam satu kode itu kita akan membentuk yang namanya klaster atau kelompok kecil. Jadi untuk kita di sini bagaimana kita sepakati berjenjang atau berketulaan. Nanti setiap klaster itu ada penanggung jawabnya lagi. Jadi baiknya untuk dari Bapak Ibu, untuk klasternya kita ini kita bikin berjenjang atau berketulaan.
Oke, kalau per jenjang berarti ada klaster SDLB, SMPLB, dan SMA-LB. Oke, jadi untuk SDLB berarti seluruh pengajar SD itu berada di klaster SD. Nanti tunggu penanggung jawabnya siapa? Untuk SD. Kemudian untuk klaster SMP penanggung jawabnya juga siapa? Kemudian yang SMA ini kayaknya cuma sedikit, cuma Pak Aldi, Pak Zulkarnain mau masuk di klaster SMA saja. Iya, Pak Aldi tidak boleh. Sedikit lagi Pak Aldi akan menerima SKP 3K. Berarti SMA ada Pak Agus, Pak Zulkarnain, Pak Haris, Ibu Selvi. Berarti yang SMP Pak Iki, saya, Ibu Yayu. Oke? Oh, di Asoba bisa kan semua di SD atau di SMA? Oke. Jadi nanti ini kan sudah ada klasternya di SD, SMP, SMA, dan tidak menutup kemungkinan nanti akan ada juga pertemuan di klaster besar yang seperti ini. Cuma untuk yang siklus inquiry tadi itu alangkah baiknya kita bikin dia per klaster. Jadi untuk SD, SMP, SMA masing-masing dibikin pertemuannya itu secara rutin terjadwal seminggu sekali. Jadi pembelajaran dari hari Senin sampai hari Jumat kita evaluasi atau kita refleksi di hari Jumat siang. Di sana setelah refleksi akan ada perencanaan dan ada implementasinya di minggu berikut. Apa yang sudah direncanakan itu yang akan kita implementasikan di minggu berikut, dan setelah itu kita refleksi kembali. Jadi proses dalam mobil itu hanya seputar 4 kegiatan tadi. Pokoknya cuma putar-putar di situ. Ada pertanyaan? Penanggung jawab dulu untuk SD sama penanggung jawabnya. Untuk SD. Ini SMP boleh. SD sampai Ibu Tanti atau penanggung jawab? Oh, berarti Ibu Tanti. SMP Pak Iki. Penanggung jawab Pak Iki. SMA Pak Haris. Pak Haris? Oh iya, di Pajul. Oke, di Pajul penanggung jawab. Jadi setiap penanggung jawab berkewajiban membuat jadwal dan pertemuan rutin setiap minggu. Terima kasih untuk petunjuk dan arahannya. Dan insya Allah kita semangat ya Bapak dan Ibu guru hebat. Jadi itu masalah-masalah yang ada di kelas. Masalah satu murid menjadi masalah bersama semua guru. Jadi dipecahkan bersama, itulah di komel. Adanya komel, namanya. Boleh silakan langsung ditempel saja. Jadi tidak usah kasih nama. Nanti saya bacakan masalah-masalahnya itu. Ternyata banyak masalah. Tidak apa-apa, itu masalah yang menjadikan solusi. Bagaimana nantinya diperencanai membuat kegiatan pembelajaran. Ibu Yayu bilang tadi. Mungkin ada yang sudah silakan ditempel. Masalah murid di kelas. Misalkan ini anak kok nggak bisa itu, ini huruf, bagaimana caranya ya bisa dia mengerti? Ada? Tidak ada kok, semua sudah bisa. Atau ada masalahnya kok ini kaliannya? Kalau lagi ngajarin apa kok udah lihat, sudah ketemu sama guru. Nah, itu bisa dilihat tahu.
Berarti ternyata di SMP Kompel ternyata ada masalah, cuma kasih aliran, kasih bersihkan ya. Dan akan dipecahkan bersama-sama. Masalah satu murid jadi masalah besar. Semua murid. Pasti ada masalah, tidak mungkin. Ini Masya Allah. Oke, saya mulai baca ya. Pelajar bergerak berbagi untuk negeri.